Tanya Mas Gibran, mungkin Bank Indonesia mencoba konservatif ya, karena kita tahu tadi ada dua faktor yang dari dalam negeri, faktor misalnya larangan mudik yang tentunya akan membatasi mobilitas ya, walaupun ada eh, stimulus juga dari pemerintah berupa potongan ongkos kirim ya untuk belanja online misalnya 500 miliar rupiah. Ini tentu akan menggairahkan juga, memberi stimulus untuk belanja juga. Tapi di sisi lain juga tadi ada kemungkinan penundaan dan mungkin bisa mengganggu target vaksinasi kita dan ujung-ujungnya juga mempengaruhi confidence maupun juga aktivitas transaksi atau aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, itu mungkin salah satu faktor. Selain itu juga kita lihat kondisi global juga belum pulih sepenuhnya ya, terutama untuk ekspor non komoditas. Memang untuk ekspor komoditas kita perhatikan sejak kuartal 4 tahun lalu ini terjadi peningkatan volume ya dan juga harga. Jadi harga komoditas sudah pulih, tapi di sisi lain untuk yang non komoditas ini memang belum pulih sepenuhnya. Ini juga menjadi satu faktor. Yang kedua juga investasi. Jadi bisa saja investasi, terutama investasi langsung, ini bisa saja tidak sesuai ekspektasi ya. Sehingga Bank Indonesia akhirnya merevisi sehingga lebih konservatif dan kelihatannya juga lebih realistis ya untuk merevisi 0,2% lebih rendah dari target semula. Jadi dari 4,3 ke 5,3 jadi 4,1 sampai 5,1%. Dengan melihat bahwa Bank Indonesia agak cukup konservatif begitu dalam melihat outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kalau dari kacamata Anda juga, tadi juga Anda mengatakan bahwa untuk realisasi investasi di 2021 memang mungkin tidak akan cukup baik begitu ketimbang 2020 yang notabene juga realisasi investasinya tercapai untuk 2020. Tapi indikator pertumbuhan ekonomi lainnya di tahun 2021 ini, Anda melihat apa yang akan menjadi pemberat begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 ini, Pak? Ya, faktor pemberat saya sudah sebutkan tadi ya, satu persatu dari sisi sektor konsumsi, misalnya mobilitas, terus juga yang kedua vaksinasi, dan juga faktor global di beberapa negara kasus COVID-nya meningkat lagi ya, seperti di India, dan juga ada lockdown lagi di beberapa negara Eropa, yang tentunya mempengaruhi juga arus ekspor kita ya. Tapi di sisi lain ada faktor-faktor pendorong yang saya sebut tadi juga ya, terkait dengan stimulus PPNBM misalnya untuk sektor otomotif, dan juga stimulus PPN untuk sektor properti ya, juga ada pengurangan ATMR ya, juga relaksasi LTV dari Bank Indonesia maupun OJK. Kita harapkan dua sektor utama ini yang memang multiplier efeknya cukup besar ya dalam ekonomi kita ya. Jadi ekosistem otomotif dan ekosistem properti ini kan juga kait-mengkaitnya dengan sub-sub sektor kita yang lain itu juga cukup besar. Kita harapkan bisa mengungkit, meleverage pertumbuhan juga mulai kuartal 2 ya. Karena kebijakan beberapa ini mulai berlakunya di kuartal 2. Dan yang paling utama sebenarnya dari lokomotif dari belanja pemerintah. Jadi program PEN-nya ini harapannya bisa optimal. Jadi kalau tahun lalu itu kan hanya terrealisasi sekitar 85% untuk dana PEN-nya, program ekonomi nasional kita. Kita harapkan tahun ini bisa lebih maksimum, kalau bisa 100%. Sehingga gerbong pertumbuhan kita itu bisa lebih cepat lagi, sehingga sektor-sektor lain ini bisa ngikut di belakang. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.